Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, kasih karuniamu. Kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Tuhan Yesus perlindungan kami untuk selama-lamanya. Kami mau mengucapkan Tuhan ucapan syukur kami bahwa Engkau baik Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan, kuduskan yang akan berbicara supaya kehendak-Mu dan firman-Mu saja yang diberitakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya kita dilahirkan menjadi seorang pemenang? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya bahwa engkau seorang pemenang? Angkat tangan. Tidak ada. Kita semua dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang. Dari bakal anak, Anda adalah seorang pemenang. Anda memenangkan perlombaan yang demikian banyaknya dari calon-calon kehidupan yang lain dan akhirnya menjadi Anda. Anda adalah seorang pemenang. Saya percaya di dalam kehidupan kita suka tantangan. Amin. Amin. Semua orang dilahirkan menjadi pemenang dan seorang pemenang pasti suka tantangan. Tapi yang jadi permasalahannya, di akhir zaman ini banyak tantangan yang aneh-aneh. Salah satunya yang menyebabkan begitu banyak anak-anak muda di usia secondary, junior high school, senior high school meninggal adalah tantangan kematian. Berani mati, berani bunuh diri. Dan akhirnya mereka membunuh diri mereka. Disiarkan lewat media sosial dan mereka akhirnya mati. Tantangan menahan nafas. Teman-teman, ya lucu sih, tapi tidak berguna sebenarnya. Seperti itu. Ya buat fun-fun saja tidak berguna. Tapi ada yang melakukannya dengan ekstrim. Artinya kita ini suka challenge. Amin. Kita ini suka tantangan. Kita ini dilahirkan menjadi umat pemenang. Itu positifnya. Dan begitu banyak anak-anak muda dan begitu banyak dewasa muda, begitu banyak menelan berita dari media sosial mentah-mentah. Saya mendapat share grup 5 kali gambar. Saya bagikan ke grup gembala. Yang pertama adalah video orang kecelakaan waktu mengatretkan mobil. Dan pesannya adalah ketika video itu dibagikan, ya, mobil mundur, papanya sedang atret, istrinya sedang mengendarai mobil, tiba-tiba dipotong, jebret. Seakan-akan bahwa orang yang di belakang itu mati penyet. Dan banyak reaksinya, aduh kasihan mati penyet, aduh kasihan mati, aduh kasihan yang lain-lain. Dan ketika video kedua diputarkan, ternyata tidak mati. Ya, orangnya yang di belakang itu masih hidup dan akhirnya ya sudah tidak ada apa-apa. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita suka menelan berita itu sepotong-sepotong. Dan itu berbahaya sekali. Ketika Anda memasuki sebuah gereja dan kebetulan lampunya sedang redup karena mereknya tidak terlalu terkenal lampunya, Anda mengatakan bahwa gereja setan. Setan suka dengan kegelapan. Setan suka dengan yang hal gelap-gelap. Saya lihat banner di belakang itu kok gelap ya, ini setan itu. Kok ada segitiganya ya, itu setan itu artinya. Kita mudah mencerna berita secara sepotong-sepotong. Ini bahayanya, jikalau firman Tuhan kita tangkap sepotong-sepotong, maka beritanya sangat tidak jelas. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang hari ini masih melakukan dosa setelah percaya kepada Yesus? Angkat tangan. Tidak ada yang mau jujur. Siapa di tempat ini yang tidak pernah berzina? Angkat tangan. Oh, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat orang saja menginginkan 1, 2, 3 detik menginginkan, maka kamu sudah dosa. Kalau hukum Taurat diterapkan di dalam mimbar Tuhan, maka tidak ada satupun orang di tempat ini yang termasuk saya akan selamat.
Karena hukum Taurat adalah kematian. Oleh karena itu, 10 perintah Tuhan, satu saja engkau tidak bisa melakukannya, maka engkau akan gagal masuk di dalam kerajaan sorga. Siapa yang gak pernah mencuri, angkat tangan? Saya sering mencuri hati. Anda pergi ke minimarket dan kebetulan minimarket itu memberikan kembalian lebih banyak. Dan waktu itu Anda sudah perjalanan 10 km keluar dari minimarket itu dan Anda baru menyadarinya. Kira-kira Anda mengambil yang bukan hak Anda, bukan? Mengambil yang bukan hak Anda. Akibatnya apa? Akibatnya Anda dosa. Dan upah dosa itu maut. Anak-anak muda, Anda mungkin tidak berzina, tetapi Anda nonton video porno, iklan-iklan yang sangat seksi, memuaskan mata Anda dosa enggak? Dosa. Upah dosa apa? Maut. Nah kalau kayak gini, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa selamat. Oleh karena itu, kita buka firman Tuhan. Biar kelihatannya rohani, kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 42. Yesaya 42 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertepik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau memberitahukan berita yang paling indah. Berita yang paling luar biasa. Yaitu Yesus. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga hanyalah Yesus. Oleh karena itu ini harus bersenter kepada Yesus, Yesus dan Yesus. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah cukup buat kita untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu begitu banyak orang yang pergi ke KKR karena takut masuk neraka. Saya kasih tahu. Saya takut masuk neraka, semua orang di tempat ini takut masuk neraka. Tapi masalahnya, khotbah yang hanya menekankan kepada kesalahan sekecil apapun, walaupun orang itu sudah terima Yesus, akhirnya dia masuk neraka, ada potensial masuk neraka kalau tidak maju ke depan, adalah khotbah yang sesat. Mengapa demikian? Karena sudah jelas barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kata ciptaan ini adalah sebuah proses yang progresif. Saya mau tanya, sekarang Anda yang sudah terima Yesus, siapa yang tidak buat dosa sama sekali, angkat tangan? Tidak ada, saya pun tidak berani angkat tangan, saya pun tidak bebas dari dosa. Tetapi kekudusan yang diterapkan di dalam firman Tuhan pasti bisa kita raih. Asalkan kita mengandalkan Yesus, sang sumber kasih karunia. Saya tidak bisa melawan pornografi. Sungguh, saya tidak bisa akan melawan ikatan pornografi. Tetapi hanya Yesus yang bisa membantu saya untuk melawan ikatan pornografi itu. Saya tidak bisa melawan ikatan dosa berbohong. Hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan saya. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu adalah kamu diyakinkan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan sekarang, Tuhan sudah menebus dosa-dosamu
dan kamu akan diselamatkan. Loh, kalau begitu aku bertekun di dalam dosa. Kita tidak paham hukum kasih karunia. Kasih karunia itu melepaskan kita dari dosa, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan dari Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan sambil hatinya perih karena dia masih bergumul dengan masalah-masalah seksualnya. Dia merasa hidupnya tidak akan masuk surga. Dia hidupnya merasa di dalam kutuk neraka. Oleh karena itu mereka menjauh dari ibadah karena merasakan bahwa saya layak dihakimi. Saya layak dibunuh, saya layak dicaci maki. Itu Taurat. Yesus sudah menyembuhkan dosa-dosamu. Yesus sudah memulihkan dosa-dosa kita. Dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, Tuhan akan pulihkan kita. Tunggu dulu, maksudnya apa? Sekali lagi, kasih karunia Tuhan tidak membawa kita kepada kehidupan dosa yang terus-menerus. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk mengatasi dosa-dosa kita. Kalau engkau mengatasi dosa pornografimu dengan cara engkau mencoba berolahraga, mengalihkan perhatianmu, suatu saat ketika kamu tidak berolahraga lagi dan mengalihkan perhatian kamu lagi, kamu akan jatuh di pornografi. Percaya sama saya. Banyak orang yang berusaha untuk melawan keterikatan game dengan cara kekuatannya sendiri. Pergi ke KKR dengan tema sorga dan neraka. Dia takut dibakar, takut ditusuk setan-setan. Padahal itu tidak alkitabiah. Setan-setan pun bakal dibakar di neraka. Boro-boro nusuk manusia, dia pun sudah ketakutan dengar kata neraka. Tidak sempat mikirin nusuk manusia. Karena apa? Dia pun akan dihukum, disiksa sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Alkitab itu adalah pakai data. Seringkali banyak hoax berkata, kemiskinan Indonesia 200 juta jiwa. Asal ngomong gampang, datanya mana? Sumber textbooknya itu mana? Kita ngomong di neraka, orang yang terlibat dosa pornografi, maaf, kemaluannya dipotong terus. Textbooknya mana? Karena di neraka, tubuh kita itu tidak menggunakan tubuh fisik. Tetapi kita pasti masuk neraka kalau kita tidak percaya Yesus. Dan iblis pun sedang gemetar. Kamu mau tahu buktinya? Ketika Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang gila. Waktu itu dikuasai oleh roh legion. Tuhan Yesus mau mengirim dia ke sebuah tempat. Rohnya itu ketakutan dan berkata, Tuhan jangan kirimkan aku ke babi-babi, masaku belum tiba. Iblis gemetar mendengar kata neraka. Oleh karena itu, imajinasi kita jangan mudah dipermainkan oleh isapan-isapan jempol, dongeng, kesaksian-kesaksian palsu. Sekalipun yang mengucapkannya adalah seorang yang sangat luar biasa. Sekarang kamu mikir gak? Iblis takut sama neraka. Karena kita kebanyakan nonton film horor. Iblis itu bisa menjadi manusia abadi, tahan api, ya. Sehingga ketika kamu suka ngeliriki cewek-cewek cantik di bumi, ya, di neraka itu kamu diculekin terus sama iblis. Gitu ya, seperti bolanya diambil, dimasukin lagi, bolanya diambil, dimasukin lagi. Ini memenuhi imajinasi kita, tetapi ini tidak firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak firman Tuhan itu sampah. Walaupun ujungnya mengenalkan Yesus, hati-hati. Yang dikenalkan bisa Yesus yang lain, bukan Yesus dari Alkitab. Mengerti maksud saya? Mengerti? Anda pernah tahu ada orang yang mendapat penglihatan sorga, mengatakan dia naik lift tingkat ke-70, di Alkitab tidak ada, dan saya mohon maaf, saya tidak percaya, walaupun yang mengucarakan itu adalah hamba Tuhan favorit saya. Karena kebenaran firman Tuhan di atas hamba Tuhan favorit saya.
Dia bermimpi naik lift tingkat 70, gitu ya, seperti itu. Di situ, ya kan, dia main ice ski. Wow, luar biasa banget gitu ya. Di situ menyenangkan sekali, di situ kedinginan sekali dia sambil menggunakan mantel berlipat 7. Saya ini jadi garuk-garuk. Surga kok ada muslim iklim yang ekstrim ya. Di Alkitab gak ada loh. Surga itu sesuatu yang menyenangkan yang gak pernah kita bayangkan. Karena kita masih pakai tubuh jasmani. Pikiran kita gak bisa raih. Banyak mimbar menjadi alat algojo. Mimbar saya bisa pakai untuk jadi alat untuk menghakimi dia. Ya kan, lihat badanmu kurus dari dulu. Gak pernah diberkati alias besar. Gak boleh. Oleh karena itu mimbar tidak boleh menjadi algojo. Hamba Tuhannya yang buat dosa merasa superior, gitu ya, menjadi raksasa rohani. Anak-anak rohaninya semakin perih, terluka, mati. Seakan-akan dia superior dan Anda adalah interior, ya, seperti itu. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang menahan diri. Kalau engkau sekarang gagal, saya mau kasih tahu. Arti kata Yesus, Yesua adalah apa? Juru selamat. Yesus bukan hanya menyelamatkan Anda dari neraka, tetapi menyelamatkan dan menyembuhkan seluruh aspek kehidupan Anda, termasuk kutuk, sakit, penyakit, dan segala sesuatu yang jahat. Dan itu proses. Ketika kita bergaul dengan Yesus, maka akan terjadi proses. Keluarga saya pernah terkena kutuk kemiskinan. Proses. Saya percaya Yesus sanggup memulihkan saya dan keluarga saya waktu itu dari kutuk kemiskinan. Karena Yesus tidak hanya menyembuhkan dan menyelamatkan kita dari lubang neraka, tetapi juga memulihkan seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin ada yang pikiran, tapi Yesus tidak menyediakan pasangan buat saya. Saya dari dulu sudah menanti-nanti. Ya, saya mau kasih tahu ayatnya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mengerang. Tuhan itu bisa menahan diri. Tuhan itu bisa berdiam diri. Dia tidak akan tinggal diam melihat anak-anak yang dikasihinya menderita. Dia sedang mempersiapkan rencana yang besar, jauh daripada apa yang pernah kita pikirkan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali. Kau lihat, sebenarnya firman Tuhan itu akan membebaskan kehidupan kita. Contoh, kita belajar menghargai orang lain. Hal yang paling sukar bagi orang tua yaitu ketika menikahkan anaknya, percayalah. Sak detil-detilnya akan dipersiapkan. Orang tua gak sadar, anaknya udah gede. Guling dipersiapkan. Bantal dipersiapkan. Selera papa yang kekunoan dengan anak yang kekinian bertolak belakang. Ya, ada seorang ayah, ya, dikasih di rumah yang modern minimalis, dia sharing minta didoakan anaknya bertobat. Dia berkata, cerita anaknya itu tidak mengasihi dia lagi. Padahal dia membelikan rumah yang minimalis, bagus banget. Apa yang jadi pokok permasalahan? Ranjang. Ayahnya bersikeras membelikan ranjang jati kuno biar awet 7 turunan. Anaknya kepingin ranjang minimalis. Dan karena ranjang, ayahnya marah sama anaknya. Anak tidak tahu diuntung. Saya nggak habis pikir. Jadi kamarnya itu dia pengen ngisi, pergi ke Jati Jawa Tengah. Dia mau mengisi kamar anaknya itu dengan lemari jati yang penuh ukir-ukiran. Anaknya itu ketakutan karena itu karena kayak ada unsur-unsur kayak seni. Dia nggak suka seperti itu, dia suka minimalis.
Ya, anaknya bilang, anak saya kurang ajar ketika saya mau belikan itu. Dia berkata, Pak, mentahannya aja gitu ya, seperti itu. Saya ini ayah yang mencintai. Ya, tapi anaknya ini jauh lebih bijaksana. Kalau kamu kasih kiri kanan, kamu kalau mau ulang tahun, kasih salam kiri kanan, mentahannya aja. Ya, mentahannya aja. Nggak usah repot-repot, mentahannya aja. Kau bayangkan, hubungan ayah dan anak rusak gara-gara lemari dan ranjang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada orang yang minta bantuan doa, dia tidak mau jadian sama aku. Artinya dia ular beracun bagimu. Tuhan tidak akan memberikan ular beracun bagi yang minta roti. Tuhanku tak akan memberi. Lihat yang menolak kamu, ular beracun pada yang minta roti. Ya kan? Iya. Pandang wajahnya dalam-dalam. Ya kan? Luapkan emosi Anda gitu ya. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita ular beracun. Itu yang kita yakini. Oleh karena itu, kalau engkau tertolak, lihatlah sekelilingmu. Tuhan tidak akan memberikan ular beracun itu. Amin. Oke. Berikutnya Yesaya 43. Tahu nggak sih kita ini diciptain untuk apa? Kamu tahu nggak sih waktu hari pengutusanmu di bumi sejak kamu dalam kandungan? Mengapa sih kita diciptakan di muka bumi ini? Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yang juga kujadikan. Kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya nama kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tetapi kasih karunia yang benar, bukan hyper grace, adalah kasih karunia yang menuntun kita pada pertobatan. Ada satu orang yang cerita sama saya, dia terlibat dosa pornografi yang tingkat dewa. Bahkan dia punya dosa seksual dengan diri sendiri tingkat dewa. Dia pergi ke khotbah, dengerin khotbah tentang neraka. Dia takut, lari paling depan, jatuh paling duluan dengan harapan diselamatkan. Tapi rasa bersalah itu mengejar dia terus, bahkan sampai jadi seminggu setelah KKR itu dia sembuh. Haleluya, hidupnya aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, indah sekali. 3 bulan berikutnya hidupnya mulai berubah lagi. Kata-katanya mulai kasar lagi. Kata-katanya mulai tidak benar lagi. Dan sedikit-sedikit dia masih nonton video porno lagi. Dan itu mencengkram dia sampai belasan tahun. Dia bahkan menjadi seseorang catcher ketika ada KKR tiba. Tapi dia sudah bebal lagi dengan neraka. Dia gak takut lagi. Sensasinya beda. Dulu sensasi awal dia takut dengan neraka. Tetapi karena itu dikhotbahkan terus menerus, dia tidak takut lagi. Tapi dia masih hidup di dalam dosa. Satu kali dia membaca firman Tuhan. Bahwa hukum Taurat adalah kematian, tapi kasih karunia menghidupkan. Dia mempelajari kasih karunia itu. Dan dia bertobat. Hukum Taurat perjanjian lama, kamu harus berusaha menggenapinya, baru kamu selamat. Dan ada kepercayaan-kepercayaan lain yang demikian. Kamu harus menggenapinya, baru kamu bisa selamat. Tidak mungkin. Karena Kristus adalah puncak daripada hukum Taurat itu. Artinya apa? Yesus yang dibenarkan, membenarkan. Dan akhirnya apa? Dia menjadi satu-satunya penolong kita. Akhirnya ketika dia solo seks, dia mikirin yang gak benar, dia terlibat pornografi, bahkan dia terlibat perzinahan. Dia melihat Tuhan Yesus itu memeluk dia.
Dia berkata, aku kotor Tuhan. Sudah gak usah Tuhan. Ketika dia melakukan lagi, Tuhan Yesus memeluk dia. Satu hal, dia berjumpa dengan perjumpaan yang benar-benar indah dan tidak diada-adakan. Dia berubah seumur hidupnya. Dia berkata, pelan tapi pasti, saya sudah berubah sekarang. Saya mengerti tentang Injil kasih karunia. Dulu saya takut. Saya mengerjakan keselamatan ini dengan ketakutan. Ketakutan kalau saya kepleset sedikit saya masuk neraka. Tapi sekarang saya tahu Yesus menjaga hidup saya. Dan saya serahkan tubuh jiwa roh saya untuk kemuliaan namanya. Amin. Amin. Itu kasih karunia. Kasih karunia memimpin kepada kebangunan. Kasih karunia memimpin kepada pertobatan. Tapi ada kasih karunia yang salah. Kasih karunia yang salah gini. Gak apa-apa. Yesus sudah menebus dosa yang akan datang. Kamu gak perlu berbuat apa-apa. Berdiam diri saja. Gak perlu dengar firman Tuhan. Kamu udah diselamatin. Itu salah. Tapi kasih karunia benar menjaga hidup kita. Amin. Amin. Hati-hati ya teman-teman. Kita harus memahami Alkitab secara keseluruhan. Satu kali ketika saya berkhotbah, belum selesai. Khotbah saya ini belum selesai. Masih ada beberapa bagian. Tiba-tiba ada beberapa tahun yang lalu, jemaat yang pulang, mendengarkan sebagian khotbah saya dan menjadi inti pesannya dia. Celaka sekali. Hati-hati. Kalau kita nggak memahami keseluruhan, kita akan jadi orang yang berbahaya seperti ilustrasi video tadi. Ketabrak, mati, penyet. Tapi ternyata dia selamat. Hati-hati. True gossiper, hati-hati. Banyak orang yang menjadi true gossiper di dalam hidup kita. Gak tahu faktanya, gak tahu kebenarannya. Tidak pernah cross check. Menjadi saksi. Dusta lagi. Wah, luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan selanjutnya. Kita buka Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai sama sekali? Sebab di atas kita telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng dan mereka tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga-nganga. Tidak mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hanya bergantung sama Yesus. Kalau engkau sedang terikat sekarang, bergantung sama Yesus. Yesus mencintai Anda. Yesus tidak menghakimi Anda. Yesus memaafkan Anda. Oleh karena itu, karena begitu besar cintanya, Ia akan memampukan Anda untuk melawan dosa-dosa Anda. Hidup ini untuk kemuliaan Dia. Coba saya ajarkan bagaimana hidup untuk kemuliaan Dia. Siapa yang merasa Anda kurang pandai, yang katakan? Tuh, tidak ada, pintar semua, IQ-nya di atas. Tuhan itu adil. Saya termasuk bilangan orang yang tidak terlalu pandai dulu. Dan saya belajar lebih keras daripada teman saya. Teman saya belajar 1 jam, saya belajar 24 jam. Minum kopi. Ya kan? Terutama kalau sistem kebut semalam itu, minum kopi. Akhirnya apa? Saya belajar lebih keras. Tapi saya tidak mengucap syukur atas kenakalan saya. Saya dulu tukang nyontek loh. Saya bikin prasasti di sedotan dan yang lain-lain. Kreatif banget. Dan itu ternyata kepake di dunia kerja. Jadi kreatif.
kreatif yang positif setelah disentuh oleh darah Yesus. Amin. Amin. Wow, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kamu punya kelemahan dibanding orang lain, kamu pasti diberikan Tuhan kelebihan. Gunakan kelebihan itu, jangan soroti kelemahanmu. Saya percaya setiap dari orang ditujukan untuk menjadi seorang pemenang, seorang pahlawan Tuhan, seorang pejuang. Oleh karena itu, jangan berfokus pada kelemahan kamu, tapi berfokuslah pada kelebihan kamu. Seringkali orang meninggalkan kelebihan-kelebihannya, hanya berfokus pada memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Kalau kamu diciptakan dari sononya IQ cuma 70, sampai selama-lamanya ya 70. Tapi berfokuslah dengan kelebihan kamu, kelebihan berat badan, kelebihan-kelebihan yang lain. Yang berikutnya, Anda yang kelebihan berat badan, tunjukkan bahwa Anda walaupun berat badan berlebih, Anda sehat. Ketimbang yang kurus, tunjukkan. Tunjukkan walaupun Anda punya kelebihan berat badan, Anda punya personal beauty itu keluar. Cara berbicara, cara ngomong. Jangan sampai iblis melihat sisi lemahmu dan engkau berjuang, dia terus gagal. Lupakan diet. Berlari pada tujuan panggilan ilahimu. Amin. Amin. Ya yang wajar lah. Kan ada indeks massa ya. Kurus, sedang, gemuk. Minimal Anda memenuhi kriteria gemuk. Nggak apa-apa. Jangan gemuk sekali itu ya gak boleh lah ya. Kriterianya cukup seperti itu. Kan ada batasannya. Yang berlebihan juga tidak baik. Bagaimana kita bisa menjadi alat kemuliaan? Tuhan memberkati hidupmu. Lewat pekerjaanmu kamu diberkati dan kamu menjadi dampak bagi orang lain. Atau kamu setia di dalam pekerjaan Tuhan. Dan orang melihat kesetiaanmu itu sebagai sebuah yang indah di hadapan Tuhan. Hidup itu menjadi dampak. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang radikal. Tuhan tidak ciptakan kita untuk menjadi biasa-biasa saja. Kalau kita menyetop pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan akan pakai yang lain. Oleh karena itu saya berkata, teach me Lord. Ya kan, ajari aku Tuhan. Saya mau menjadi berkat-Mu. Saya mau menjadi lidah api yang menyala-nyala itu. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berkarya nyata bagi Tuhan Yesus. Terima setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu Tuhan sharing kepada saya seperti ini. Kesempatan yang kuberikan haruslah dipergunakan seakan-akan besok kamu akan mati. Sebab kesempatan itu hanya sekali. Oleh karena itu saya ketika beberapa waktu yang lalu saya bilang gini sama orang yang tertarik untuk bekerja sama. Saya akan hubungi Anda. Saya akan persiapkan bala tentara yang kuat supaya saya bisa menjadi dampak yang luar biasa. Anak-anak rohani saya menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Banyak ladang yang membutuhkan uluran tanganmu loh. Uluran tangan Tuhan. Saya terkejut sekali seperti itu. Dia berkata, kapan bisa adakan camp untuk melatih kami khusus di bidang ini dan di bidang itu. Saya cuma bilang sama ibunya, tunggu kapan gitu ya, harus dengan iman. Bu, kasih waktu, tahun ini pasti bisa. Iman itu perlu deklarasi. Ketika kami tidak punya uang untuk membangun rumah pendidikan, tanah saya beli, sisanya nggak ada uang untuk membangun. Dibutuhkan iman. Iman itu perkataan. Saya punya iman. Saya selalu berkata, tahun depan jadi.
seluruh panah iblis menghantam kepala saya ketika saya berkata tahun depan jadi, masalah mulai terjadi. Finansial mulai menurun. Usaha ini ditutup, usaha ini ditutup. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi saya memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menyediakan. Engkau gak akan meninggalkan saya di tengah jalan. Kalau saya gak tahu sekarang Tuhan, saya minta maaf. Saya ingin tahu rencanamu yang indah, yang sempurna. Dan puji Tuhan, jadi tahun ini. Seperti itu juga ketika ada orang yang rindu untuk melayani di bidang kesehatan. Banyak orang yang berkata bahwa saya gila, ya memang saya sudah setengah gila sama Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa kapan ada rumah kesehatan atau apotek atau apapun juga. Tahun depan jadi. Rumahnya belum ada. Ngekos juga gak ada. Semuanya gak ada. Tapi saya tahu Tuhanku tidak akan mengizinkan keterlambatan untuk sebuah maksud yang tidak jelas. Saya percaya kalau itu rencana Tuhan, jadilah. Saya rindu sekali. Kamu tahu tempat ini berasal dari anak-anak muda. Dari ketika kami dilahirkan dari sebuah kampus, kami mengajak anak-anak kampus yang lain. Jadi 90% dari tempat ini adalah anak-anak kampus. Kami tahu betapa semangatnya kami di semester pertama untuk mendapat IP 4. Semangat kami mulai menurun di semester kedua dan semakin menurun di semester ke-8. Kami mengalaminya. Tapi Tuhan persatukan kami dengan sebuah mimpi. Apa? Menjadi jemaat mula-mula. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur. Kepunyaan kita bagian. Tapi bagi saya hidup itu harus jadi berkat. Bagi saya hidup itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang hidupnya mau dipakai untuk jadi kemuliaan Tuhan? Lambai-lambaikan tangan. Lambai-lambaikan tangan. Aku mau hidupku dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya punya goal nanti, sekolah gratis. Jangan lihat satu perjalanan menjadi sebuah penentuan akhir dari segala-galanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu pahlawan-pahlawan Allah muncul. Satu hari saya rindu, ada orang yang punya rumah makan di tempat ini. Ada orang yang tergerak membuat gaun pengantin, ya kan, di tempat ini. Saya rindu suatu hari nanti, kalian setiap hari menyediakan 1000 nasi bungkus. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya begitu rindu. Saya begitu rindu sekali Tuhan. Andai saya banyak uang ya Tuhan ya. Saya rindu ini, saya rindu itu. Tapi Tuhan berkata, mau gak kamu? Kalau saya berkata saya mau, Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan saya. Tapi prosesnya itu nikmati dulu. Siapa yang pernah punya anak? Oh, keluarga muda angkat tangan langsung. Proses mengandungnya nikmati dulu. Sakit. Ke dokter terus. Tidak nyaman. Tuhan seperti itu di dalam Yesaya, dia mengerang untuk melahirkan sebuah bayi-bayi kebangunan rohani yang sejati. Dia melihat prosesnya, dia berdiam diri dulu, dia gak berkata-kata dulu. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kamu punya permasalahan hari ini. Jikalau Tuhan belum bertindak, jangan hakimi Tuhan. Tuhan tidak sayang sama engkau. Tuhan sedang mempersiapkan sebuah rencana yang indah buat hidupmu dan keluargamu, yang gak bisa kamu lihat sekarang. Jangan karena kita gak bisa melihat, kita menghakimi Tuhan. Dan kamu akan dipakai menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Saya percaya dari setiap hadir di tempat ini akan ada yang dipakai Tuhan untuk misi Tuhan. Ada orang yang memberikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Bagus.
Tapi nanti naik level lagi, berbagi tentang pendidikan. Naik level lagi, sekolah gratis. Naik level lagi, mempengaruhi negara kita. Dengan kasih dan kesetiaan firman Tuhan. Saya rindu satu kali ada rumah kanker. Engkau disorot karena pelayanan kasih-Mu. Tetapi proses melahirkan rumah kanker itu tidak mudah. Oleh karena itu nikmati prosesnya. Karena Tuhan sedang menahan diri juga. Memberikan kejutan-kejutan yang indah di dalam hidup kita. Amin. Bagi engkau yang terikat oleh dosa, Yesus mengampunimu hari ini. Tetapi jangan buat dosa lagi. Tinggal dalam kasih karunia. Karena kasih karunia akan melepaskan kita dari dosa itu. Dan yang berikutnya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu suam-suam kuku, tidak berarti apapun, berarti Anda belum melihat Yesus. Kalau engkau melihat Yesus, seperti Maria Magdalena, engkau akan rela berikan segala-galanya untuk Tuhan. Saya cuma mikir, kaya itu relatif. Tapi di atas langit ada langit. Kalau saya mengejar kekayaan, saya akan binasa. Tapi kalau saya mengejar hatinya Tuhan, saya akan hidup di dalam rencana Tuhan, maka saya akan menjadi orang yang bernilai di hadapan Dia. Sungguh, saya punya kerinduan menjadi orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Saya tidak mau menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang karena karena diposting sana sini, seakan-akan saya pendeta yang sangat diurapi di seluruh dunia dengan cyber police, dengan tentara tenaga cyber untuk memblow up saya. Tidak perlu, karena kuasa Tuhan tidak bisa disangkal. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dijual belikan. Celakalah orang yang menjual belikan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan biarlah ya semakin bertambah, kita semakin berkurang setiap hari. Amin. Amin. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Surat Petrus yang kedua, ayat yang pertama, pasal yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia, yang ajaib. Puji Tuhan. Siapa yang mau menjadi alat kemuliaan Tuhan?